Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dandi Satya Nugraha, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bekasi. Bersama saya ada Bapak Kintoko SPD MPD. Beliau akan membantu saya dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dalam modul berikut ini kita diharuskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah tentang pengambilan dan pengujian keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke, Pak Kintoko, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Tidak apa-apa Pak ya, saya ganggu sebentar waktunya. Tidak apa-apa Pak Dandi. Silakan Pak Dandi. Oke. Begini Pak, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang intinya adalah bagaimana seorang Bapak Kintoko sebagai kepala sekolah di SDN Pekayon Jaya 6 mengambil keputusan dan menguji keputusan itu untuk kebaikan dan solusi terbaik bagi sekolah, gitu Pak. Jadi ada rangkaian pertanyaan yang kiranya Bapak Kintoko bisa menjawabnya, dan semoga saya bisa belajar lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak selama ini, gitu ya Pak ya. Oke, kita mulai aja Pak ya. Oke. Siapa Dandi? Oke, untuk yang pertama Pak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Dandi. Sebelumnya saya mungkin nambahkan lagi ya Pak Dandi. Ya, silakan. Saya adalah PLT di SD Negeri Pekayon Jaya 6 ini yang terhitung dari April tahun 2022 sampai dengan sekarang 2023. Alhamdulillah di SD Negeri Pekayon Jaya 6 ini saya mendapatkan beberapa pengalaman yang termasuk dalam beberapa dilema etika maupun bujukan moral. Nah, di SD Pekayon Jaya 6 ini ada seorang anak yang ketika dia bermain dengan temannya ya terjadi satu hal yang kurang mengenakan. Nah, itu menjadi permasalahan di mana kedua-duanya adalah murid daripada SDN Pekayon Jaya 6 dan itu mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pembelajaran dan juga menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu kasusnya adalah orang tua dari salah satu siswi merasa dilecehkan oleh temannya, yaitu siswa laki-laki yang dalam satu kelasnya. Nah, dari kedua siswa tersebut kemudian memunculkan suatu dilema, ya, dilema baik itu dilema etika maupun dilema moral. Saya tidak bisa memutuskan siapa yang ini benar dan siapa yang salah, namun saya harus mencari tahu, mengidentifikasi dulu apa permasalahan yang terjadi dengan kasus tersebut. Nah, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah tentu saja setelah mendapatkan laporan, saya kemudian mencari informasi dari kedua anak tersebut, apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, sehingga itu bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan pelecehan. Nah, dari situ kemudian saya akan memanggil orang tua yang merasa menjadi korban ya untuk diambil keterangannya. Jadi tidak secara langsung tapi saya bertahap. Saya panggil orang tua yang mengadu, kemudian orang tua yang tersangka sebagai pelakunya. Nah, dari itu kemudian saya kemudian membuat suatu rencana atau program untuk bisa menghadirkan kedua-duanya. Nah, gitu Pak Dandi. Oke. Terima kasih Pak.
lanjutkan ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Melanjutkan yang tadi ya, setelah kita mendapatkan informasi ya terkait hal-hal tersebut, tentu ada hal yang harus saya lakukan, terutama adalah berkaitan dengan hierarki kita, di mana di atas kepala sekolah itu ada pengawas, kemudian ada koordinator wilayah, kemudian ada K3S. Di situ saya berbagi kepada mereka. Nah, kemudian cara penyelesaiannya tentu setelah saya berbagi kepada mereka, tindakan saya selanjutnya yaitu saya menjadwalkan agar semuanya bisa bertemu dalam suatu ruangan khusus, dan di situ juga kita hadirkan antara terduga sebagai pelaku, terduga sebagai korban, kemudian orang tuanya, kemudian guru kelas, kemudian dari pengawas, dari koordinator wilayah, dan juga ada salah satu orang guru yang di sini dianggap netral ya sebagai pembina kesiswaan, yaitu saya ambil yaitu guru dari pelajaran agama atau guru PAI. Nah, di situ kita buat suatu pertemuan ya, saling mencurahkan apa yang menjadi permasalahan, dan di situ menjadikan suatu dilema, karena saya tidak bisa membela salah satu ya dari kedua siswa itu, tidak bisa membela terduga tersangka atau terduga korbannya, karena memang kita sama-sama belum tahu kronologinya. Dan juga mungkin bisa digarisbawahi karena dalam hal kasus yang saya pernah temui ini terjadi pada siswa kelas rendah atau kelas 1, di mana kelas 1 itu saya menilai bahwa mereka itu belum untuk kepikiran ke arah yang sana ya, ke arah pelecehan. Mereka belum punya pemikiran tersebut. Karena itu saya perlu dengar pendapat atau argumen dari masing-masing orang tuanya. Kita tidak bisa juga mengkat orang tuanya bahwasanya tidak terjadi apa-apa. Kemudian kepada orang tua yang terduga pelaku juga tidak bisa kita menjudge bahwa anaknya sebagai pelaku. Nah itu ya. Tapi kita carilah jalan keluarnya, cari pokok permasalahannya, di mana permasalahannya intinya, dan bagaimana agar kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi atau tidak dapat terulang di SD Negeri Pekayon Jaya. Gitu Pak Gandhi. Okay. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk prosedurnya sudah jelas ya. Jadi untuk selama ini saya membuat suatu sistematika bagaimana tidak buru-buru dalam mengambil suatu kesimpulan atau penyelesaian masalah. Kita dalami dulu permasalahannya dari masing-masing pihak, kemudian jika perlu ya kita minta bantuan kepada pihak-pihak yang ada di sekolah, baik itu dari guru kelasnya sendiri, kemudian guru bidang studi, ataupun juga orang tua murid yang dirasa itu mengetahui hal tersebut, jadi bisa membantu. Dan juga tidak lupa pula untuk berkoordinasi dengan atasan kita, bahwasanya jangan sampai ada satu permasalahan atasan kita tidak mengetahui, atau mereka mengetahui setelah kasus tersebut booming atau menjadi besar. Sehingga saya berprinsip ya bagaimana supaya permasalahan itu sedini mungkin bisa diatasi agar tidak menjadi suatu permasalahan yang besar. Karena terkadang orang tua juga hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil itu mereka kemudian membesar-besarkan, entah karena mereka itu punya permasalahan tersendiri, atau memang anak-anaknya itu benar-benar terjadi kejadian
semacam pelecehan tersebut, karena memang kadang orang tua itu yaitu tadi ada permasalahan sendiri di luar sana, kemudian akhirnya merembet kepada anaknya seperti itu. Jadi harus betul-betul diketahui atau dicari pokok permasalahan dari permasalahan atau kejadian tersebut gitu Pak Dandi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang efektif menurut saya dalam dilema etika ya seperti itu adalah kita harus tetap tenang ya, efektif, jadi tidak terbawa oleh suasana orang tua itu seperti apa kan gitu ya. Yang namanya orang tua sedang marah ya, kita juga tidak boleh terpancing dengan amarah tersebut. Kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada orang tua untuk mencurahkan apa yang menjadi permasalahan atau menjadi semacam kegalauan ya, kegundahan hatinya, dimana ketika mereka di rumah itu sangat memuncak amarahnya, pengen marah begitu besar ya, kita berikan ruang itu sampai betul-betul dia mengutarakan semua itu. Nah setelah itu barulah kita masuk kepada permasalahannya, kita masuk pelan, kita kasih waktu masing-masing ya, jadi kita tidak batasi. Silahkan untuk memberikan permasalahan atau menyampaikan permasalahan itu sampai sepuas-puasnya, dan juga dengan cara bergantian. Kita sebagai kepala sekolah di situ yang memanage kepada orang tua yang hadir ya, memberikan arahannya, memberikan masukannya sesuai dengan kapasitasnya, baik dari orang tua yang terduga pelaku, terduga korban, kemudian dari pengawas, kemudian guru kelasnya juga kita gali bagaimana keseharian anak tersebut selama di dalam kelas gitu. Jadi itu saya rasa sangat efektif, dan alhamdulillah beberapa kasus itu bisa selesai dengan cara seperti itu. Yang terpenting adalah kita harus tetap berkepala dingin ya. Marah boleh, tapi hati juga harus tetap dingin gitu. Jadi itu efektif. Jadi tidak semua ngomong pada dia. Jadi harus ada yang berbicara dan juga harus yang mendengarkan. Jangan semuanya berbicara. Kalau semuanya berbicara nantinya nggak ada yang mendengarkan. Jadi situ saya rasa kita sebagai pimpinan atau kepala sekolah lah ya, itu insya Allah bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kuncinya adalah setiap permasalahan adalah pasti ada jalan keluarnya. Pak Nadi. Lanjut ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan pasti ada ya, baik dari orang tua yang yang menjadi korban ataupun menjadi terduga pelaku, itu pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Ya, diantaranya tantangan tersebut ketika kita tidak bisa menyelesaikan, pasti permasalahan tersebut akan menjalar atau menjadi booming sampai kemana-mana ya, dimana sekarang juga era teknologi begitu sangat mudah, sampai masalah tersebut hingga menjadi permasalahan atau konsumsi bagi masyarakat luas, sehingga memberikan nilai yang kurang baik bagi sekolah. Nah sebaliknya, tindakan yang bagus, yang tepat, maka akan bisa menyelesaikan, dan itu tidak akan membuat atau mencoreng nama baik sekolah itu sendiri. Nah dari situ kita harus tahu, nah seberapa parah ya, seberapa besar kasus tersebut, kemudian siapa
atau pihak-pihak mana saja yang kompeten dalam menyelesaikan permasalahan tersebut perlu kita undang ya. Ya mungkin nanti diperlukan adalah seorang psikolog atau yang lain-lainnya itu, atau pihak yang berwajib. Nah itu bisa saja kita libatkan. Yang jelas kita harus mengetahui seberapa besar dulu tingkat permasalahannya. Apabila itu dinilai sangat atau kecil ya, kecil itu bisa diselesaikan cukup sampai di guru saja. Tapi kalau misalnya guru tidak bisa, ya naik sampai kepala sekolah. Kepala sekolah dirasa harus menghadirkan pengawas, ya kita hadirkan pengawas. Yang jelas kita harus bisa menyikapi dari permasalahan tersebut, dilema etika tersebut seberapa besar. Tentunya nanti kita sebagai seorang guru, seorang kepala sekolah pasti akan tahu sudah seberapa marahnya atau sudah seberapa besar tingkat kemarahan orang tua, sehingga kita harus menghadirkan pihak-pihak tersebut. Selagi orang tua itu ya masih dalam kategori bisa kita ajak untuk berdiskusi, ya kita ajak berdiskusi dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Tapi kalau misalnya orang tua itu sudah mengkhawatirkan bagi kita, misalnya datang ke sekolah dengan marah-marah, sudah membawa senjata tajam atau dan lain sebagainya, ya perlu kita menghadirkan pihak-pihak yang berwajib. Misalnya ada security, kita undang juga untuk mengamankan. Kalau perlu ada Bimaspol ya, atau polisi ya. Jadi tergantung tingkatannya Pak Dandi. Jadi nanti kita harus efektifnya ya sampai di mana, dan semoga ya harapan saya sih untuk di sekolah ya cukup sampai di sekolah atau tingkat pengawas saja, jangan sampai kepada pihak-pihak yang berwajib, karena nanti dikhawatirkan ya permasalahan itu nanti akan menjadi meluas ya. Ya, yang terpenting permasalahan itu ketika anak dengan anak, insya Allah kita bisa selesaikan dengan di tingkat sekolah saja. Tetapi kalau permasalahan itu nanti adalah sudah ada campur tangan dengan orang tua, ya bisa saja nanti kepada pihak yang berwajib, dimana kalau anak dengan anak itu mah tidak ada hukumnya. Tapi kalau orang yang sudah dewasa menganiaya anak kita ya dengan membabi buta, nah itu perlu juga disampaikan kepada pihak yang berwajib, karena nanti pasti tidak akan selesai sampai di sekolah saja, Pak Dandi. Seefektif seperti itu Pak Dandi. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya. Untuk jadwal tentu kita harus memiliki ya pembinaan kepada setiap siswa, itu harus kita lakukan secara berkala. Dimana di situ kalau kami itu bekerja sama dengan pihak kepolisian atau polsek ya, saya menghadirkan pihak-pihak polsek untuk memberikan pengarahan kepada siswa-siswi kami terkait bahaya narkoba, kemudian bahaya perkelahian atau tawuran antar pelajar, kemudian ada bullying, yaitu perlu ada dihadirkan pihak-pihak yang berwajib untuk memberikan penyuluhan. Selain itu juga dilema etika dalam hal kesehatan juga kita bekerja sama dengan puskesmas, dalam artian di sini siswa-siswi membutuhkan jajanan. Di luar sana ada para pedagang kecil yang mereka itu membutuhkan nafkah. Nah itu menjadi sebuah dilema juga, bahwasanya anak-anak juga butuh jajan, orang tua atau para pedagang jajanan itu mencari rezeki atau membutuhkan penghasilan. Nah itu menjadi dilema juga. Nah yang terpenting adalah bagaimana saya bekerja sama juga dengan para pedagang dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan ya, memberikan pengawasan
memberikan perhatian makanan apa saja yang boleh dijual dan makanan apa saja yang tidak boleh dijual. Termasuk di situ saya melarang bagi para pedagang untuk menjual mainan yang bersifat perjudian, ya. Itu Pak Dandi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, setiap orang pasti memiliki pemikiran yang baik, ya, setiap orang. Tapi kalau ada dua orang berarti pemikiran itu dua hal yang baik, kemudian dan seterusnya, atau tiga hal. Tentu saja semakin banyak orang, pemikiran-pemikiran itu akan semakin baik. Saya berprinsip seperti itu. Jadi ya, dalam bertindak seperti itu sudah saya sampaikan tadi, dalam menyelesaikan masalah saya selalu melibatkan orang lain dalam hal untuk memberikan pertimbangan, supaya di situ juga mempermudah juga dalam penyelesaian masalah. Kemudian ketika kita hadirkan orang lain atau orang tua yang tadinya bermasalah, menjadi sedikit ditahan emosinya. Tetapi kalau kita menyelesaikan hanya beberapa orang saja atau cukup bertiga orang saja, tidak ada orang lain, maka di situ kita akan kesulitan. Nah, di situ juga perlu kita hadirkan anak-anak mereka, ya. Anak-anak mereka itu kita masukkan sebagai bagian dari untuk memperhatikan bahwasanya dalam menyelesaikan masalah tersebut ada anak-anak mereka walaupun tidak ngomong, tapi mereka tahu bagaimana orang tuanya dalam menyelesaikan masalah, apakah marah-marah ataupun dengan cara yang kepala dingin, ya, dengan mengedepankan bagaimana keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Pak Dandi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Tentu banyak Pak Dandi, ya, pelajaran yang dapat saya petik ketika ada permasalahan tersebut, yang diantaranya adalah kita ya harus sabar dalam menghadapi setiap permasalahan, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, hal itu akan menjadikan keputusan yang kita ambil menjadi baik. Adapun kelemahannya adalah memang kita membutuhkan waktu yang panjang, ya. Waktu tersebut ya memang harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk menimbang, ya, memperhatikan, ya, permasalahan tersebut seperti apa, bagaimana penyelesaiannya, semoga agar bisa dapat dihasilkan suatu keputusan yang memang betul-betul sesuai dengan harapan orang tua. Jadi kalau misalnya sudah diberikan wadah, sudah dihadirkan orang-orang yang ahli, kemudian jangan lupa satu hal yang terpenting adalah kita buatkan surat berita acara, ya, itu ditandatangani oleh kedua belah pihak bahwasanya setelah kejadian itu diselesaikan maka sudah tidak ada lagi permasalahan di belakang itu, atau sudah tidak ada lagi yang memperpanjang atau mempermasalahkan itu di kemudian hari. Sehingga dengan adanya surat tersebut, alhamdulillah sampai saat ini ya tidak terjadi pengulangan atau kejadian yang serupa yang terulang lagi kepada siswa yang sama. Jadi saya rasa itu sangat efektif dan memberikan pembelajaran bahwasanya kita harus tenang dan juga sabar dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Oke Bapak, untuk refleksi wawancara, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, siapa nanti? Apa rencana Bapak ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusannya? Untuk rencana ke depan tentu saja
kegiatan seperti ini perlu ditularkan kepada rekan-rekan dalam menyelesaikan masalah, sehingga pada saat mereka nanti menjadi seorang pemimpin, atau mungkin Pak Dandi sekarang kan calon guru penggerak, sesudah menjadi guru penggerak dan nanti menjadi seorang kepala sekolah, dapat menjadi sebuah bekal bagaimana mengatasi atau dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Tentu pengalaman ini adalah suatu pengalaman yang berharga, dan mungkin kejadiannya akan berbeda, tetapi mungkin polanya ya hampir-hampir sama kan gitu. Jadi setiap kejadian itu polanya sama, tetapi hanya pelaku atau subjeknya aja yang berbeda. Jadi saya rasa dengan disampaikan kepada rekan-rekan, dengan rekan-rekan juga diajak dalam menyelesaikan setiap permasalahan itu, saya rasa mereka juga akan belajar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral, karena memang dua hal tersebut tidak bisa dipungkiri ya, dari dunia pendidikan akan selalu ada. Jadi misalnya juga nanti ada anak yang pinter tapi jarang masuk sekolah, nah itu seorang guru juga harus bisa menyelesaikan sebuah dilema seperti itu. Kemudian bagaimana seorang kepala sekolah di situ menganggarkan dana BOS. Ada pihak-pihak nanti yang meminta agar dana BOS tersebut dibagikan, misalnya dibagikan kepada guru dalam bentuk misalnya makan-makan bersama. Nah itu sebuah bujukan moral yang dimana kita sebagai pimpinan ya harus bisa dalam menyelesaikan hal tersebut dengan alasan-alasan yang kuat. Seperti itu. Bagaimana itu sebagai pimpinan harus bisa menyelesaikan. Bagaimana ketika gurunya itu nanti harus menuntut ini dan itu. Nah, supaya kegiatan pembelajaran di sekolah bisa berlangsung dengan tertib ya, siswa-siswi yang memiliki bakat, yang memiliki potensi akademik maupun non akademik bisa tersalurkan, bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan orang tuanya, tentu itu sebagai anak yang sukses, anak yang soleh dan soleha. Itu pada dia. Oke. Siap. Alhamdulillah Pak, sudah selesai wawancara kita. Sebelumnya saya terima kasih atas input dari Bapak, masukan-masukan dari Bapak, jawaban yang bermakna sekali. Semoga pembelajaran kali ini, yaitu tentang pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, bisa menjadi bahan ajar baik bagi kita semua ya Pak ya. Sekali lagi untuk Pak Kintoko saya terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Oke, demikian wawancara saya dengan Bapak Kintoko ya, yang merupakan PLT dari PLT Kepala Sekolah dari SDN Pekayun Jaya 6. Semoga dari hasil wawancara yang barusan kita lakukan bisa menjadi kebaikan dalam pembelajaran guru-guru di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi
bersama saya dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Di sini sudah ada Ibu Maudur Situmorang SPD. Beliau adalah PLT Kepala Sekolah SDN Jati Rasa 2 Jati Asih Kota Bekasi. Untuk tugas modul 3.1 kali ini kita diharuskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah dan alhamdulillah pada pagi ini beliau Ibu Maudur sudah siap untuk melakukan wawancara, yaitu wawancara tentang pengambilan keputusan dan pengundian keputusan untuk yang dipenuhi nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu sedikit. Jadi gini Ibu, di sini kita sebagai CGP Angkatan 7 diminta untuk membuat demonstrasi kontekstual yang isinya adalah wawancara bagaimana seorang Ibu Maudur mengambil keputusan dan pengujian keputusan tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Maudur. Saya harap Ibu Maudur bisa menjawabnya dengan sesuai yang terjadi di sekolah Ibu. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan itu dengan bijak untuk kebaikan bersama murid-murid di SDN Jati Rasa 2. Begitu ya Bu ya. Oke. Boleh kita mulai langsung Ibu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Untuk dilema itu sendiri ya, itu dapat diartikan bahwa dilema itu adalah suatu sikap di mana kita harus menentukan sebuah kasus di mana kasus itu bisa terjadi benar dan versi benar. Nah, di dalam hal pengambilan keputusan itu kita harus berhati-hati sebagai pemimpin untuk mengambil satu kebijakan di mana kebijakan itu tidak membuat orang lain merasa dirugikan atau kecewa. Oke, saya lanjutkan Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini tentu kita harus berhati-hati dalam mengambil satu kebijakan, karena versi yang kita akan ambil kebijakan itu adalah versi benar dan benar. Untuk pertama-tama kita mungkin harus mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian kita harus mengetahui bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian kita harus membuat satu kebijakan berdasarkan rapat dan membuat uji tes. Oke, berarti harus diuji dulu Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Dalam untuk menghadapi masalah tersebut, kita tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, karena saya punya pimpinan. Pimpinan seorang kepala sekolah itu adalah pengawas atau di UPT. Jadi selama masalah itu saya tangani, saya harus berkoordinasi dulu dengan pengawas dan juga atasan saya yang ada di UPT. Kemudian yang keduanya mungkin saya mendapatkan rapat untuk pembinaan atau untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, lanjutkan ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gimana pertanyaannya? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif, Efektif hal-hal dalam pengambilan yang keputusannya. efektif yang bisa yang efektif untuk mengambil sebuah keputusan itu, kita harus melihat situasi dan kondisi pada saat kita mengambil keputusan tersebut, karena yang kita hadapi itu adalah versi antara benar dan benar. Jadi kalau saya kira di dalam pengambilan itu kita harus melihat, seperti contoh ya, kalau seorang anak itu tidak masuk sekolah karena dia harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga. Nah, di sini kita harus hati-hati dalam mengambil kebijakan. Kita bisa memberikan toleransi karena keduanya itu sangat membutuhkan sikap atau perilaku yang dibuat oleh anak tersebut. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak ketika terjadi seperti itu. Lalu selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Ibu. Sebagai tantangan yang saya alami untuk mengambil keputusan dalam hal tersebut tentu banyak ya. Yang pertama, terkadang keputusan yang kita ambil itu diterima oleh orang banyak, kadang tidak diterima oleh orang banyak. Nah, yang menjadi ketika mereka tidak menerima apa yang sudah kita putuskan, kita harus berpikir lagi apa langkah-langkah berikutnya, bagaimana supaya mereka paham atas keputusan kita itu. Begitu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal penyelesaian masalah tersebut pasti kita punya tahap-tahap ya. Tahap pertama itu kita akan menentukan jadwal pertemuan kita dulu dengan orang-orang yang akan mendengarkan kebijakan kita. Kemudian kita harus konsultasi dulu dengan atasan kita yang bisa memberikan masukan-masukan yang terbaik terhadap penyelesaian masalah tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pasti ada ya kalau untuk faktor-faktor untuk masukan yang terbaik sehingga saya bisa memberikan keputusan tersebut. Yang pertama, situasi dan kondisi. Saya harus menyesuaikan situasi dan kondisi atas kebijakan atau keputusan yang saya ambil. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil pada saat mengambil keputusan dilema etika sangat banyak sekali ya. Di sini saya dituntut untuk berpikir secara bijak. Jadi memberikan hal yang terbaik terhadap orang-orang yang kita berikan suatu keputusan di mana mereka tidak merasa kecewa. Satu lagi Ibu, yang terakhir yaitu apa rencana Ibu ke depan sebagai seorang pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusannya? Rencana saya untuk ke depan terhadap pengambilan keputusan dilema etika ini, di sini saya sebagai PLT akan selalu berusaha membuat yang terbaik agar semua keputusan dan kebijakan saya sebagai PLT di sini dapat diterima oleh masyarakat sekolah, guru, dan siswa sendiri. Jadi tidak hanya menguntungkan kita sebagai seorang PLT. Jadi intinya semuanya keputusan
ini diperuntukkan untuk warga sekolah ya Bu ya. Jadi keputusan ini semoga bisa menjadi kebaikan bagi masa depan sekolah Ibu seperti itu ya Bu ya. Oke, Ibu Maudur, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah selesai. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya khususnya dan untuk teman-teman guru-guru hebat se-Indonesia lain. Terima kasih Ibu atas waktunya. Alhamdulillah saya ucapkan semoga sukses dengan PLT di SDN Jatirasa 2. Oke, terima kasih kawan-kawan semua guru-guru se-Indonesia. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Maudur Situmorang, yaitu PLT SDN Jatirasa 2 Jati Asih Kota Bekasi. Semoga wawancara yang barusan kita lakukan bisa menjadi pembelajaran dan praktik baik di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, maju terus guru Indonesia.